Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Aulia Ramadanti, mahasiswa PSKD 2017, NIM 201773098. Di sini saya akan mempraktikkan skill lab sistem neuropsikiatri, yaitu wawancara psikiatri. Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, Silakan duduk, Mbak. terima kasih, Dok. Ya. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Anis, Dok. Oh, Mbak Anis. Mbak Anis, di sini kita akan melakukan wawancara ya Mbak ya, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi Mbak, apa yang Mbak keluhkan. Nanti semua yang Mbak keluhkan kepada saya akan saya jamin kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Apakah Mbak Anis bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia, baik. Mbak Anis, tadi namanya Mbak Anis ya? Iya, Dok. Mbak Anis, usianya sekarang berapa ya? 23 tahun. 23 tahun. Mbak, untuk tempat tanggal lahirnya di mana ya? Banten, Dok. 24 Mei 1997. Perempuan ya Mbak ya? Iya, Dok. Mbak, agamanya apa ya? Islam. Agamanya Islam. Mbak masih sekolah atau sudah bekerja? Masih sekolah. Masih sekolah. Kuliah atau SMA? Kuliah. Oh, kuliah. Berarti belum bekerja ya Mbak ya? Belum, Dok. Belum bekerja. Sudah menikah mungkin? Belum. Oh, belum menikah. Tinggal di mana Mbak? Aku tinggal di Poncol, Dok. Tinggal di Poncol. Jakarta Selatan ya? Iya, Dok. Masuk Tangerang sih, Dok. Iya. Mbak ada keluhan apa ya Mbak datang ke saya? Saya tuh jadi apa ya, Dok ya? Jadi lesu banget gitu loh. Sering lesu. Jadi lemas terus gitu. Sudah berapa lama Mbak merasakan perasaan seperti ini? Udah hampir 3 minggu kayaknya, Dok. Hampir 3 minggu. Selain lesu, mungkin Mbak ada keluhan lain yang mengganggu Mbak? Saya Sehingga juga menurut saya jadi kurang nafsu makan, terus juga susah tidur juga gitu, Dok. kurang nafsu makan dan susah tidur ya? Iya. Itu Mbak merasakan 3 minggu ini, kenapa ya Mbak? Kok bisa Mbak merasakan lesu? Atau mungkin sebelumnya ada masalah, atau mungkin ada suatu hal yang Mbak rasakan, yang Mbak alami? Karena nilai kuliah saya sih, Dok. Nilai kuliahnya Iya. turun Semua, hampir terancam DO gitu loh, Dok. Jadinya saya udah nggak punya semangat kuliah lagi, tapi orang tua saya selalu marah-marah terus. Oh iya. Kemudian Mbak sebelumnya ini pernah merasakan seperti ini? Belum pernah sih, Dok. Belum pernah, ini baru pertama kali. Ini baru kayak down banget gitu. Baru kayak down banget Iya. gitu. Sedangkan orang tua juga mengharapkan Mbak untuk nilainya bagus gitu Iya. ya. Tapi karena saya merasa kayak kuliahnya juga berat gitu, Dok. Saya mau berhenti juga, tapi gimana ya, Dok ya, jadi saya juga bingung gitu. Tapi Mbak sudah sempat berbicara kepada orang tua mengenai nilai, atau ini masih dipendam sendiri saja gitu? Masih dipendam sih, Dok. Masih dipendam ya. Belum cerita ke siapa-siapa juga sih, Dok. Makanya saya kayaknya konseling ke dokter lebih bisa bantu saya jadi lebih baik gitu. Ya. Kemudian dari 3 minggu ini Mbak merasakan seperti ini, apakah Mbak mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan yang membuat Mbak merasa bahagia, atau mungkin ada teman yang menawarkan obat-obatan seperti obat-obatan terlarang atau apa gitu? Tidak ada sih, Dok. Tidak ada ya. Memang dari keluhan itu Mbak langsung datang ke dokter ya? Iya. Untuk di lingkungan sendiri di rumahnya Mbak berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal, anak satu-satunya ya. Tadi kan Mbak Anis bilang ya kalau Mbak Anis udah kurang nafsu makan, lemas, terus udah kehilangan minat, sedih juga. Itu biasanya merasakan itu berhari-hari, atau mungkin sampai mengganggu aktivitas, mungkin aktivitas Mbak Anis jadi nggak fokus gitu? Iya, Dok. Jadi saya sering nangis sendiri gitu tiba-tiba di kamar, jadi gak keluar kamar juga. Terus juga jadi nggak mau ngapa-ngapain, jadi memang tugas-tugas dianya jadi gak saya kerjain juga, padahal kan harusnya saya perbaiki ya tugas saya, tapi jadi
nggak bisa dok, nggak fokus juga. Nggak fokus juga ya, jadi lebih sering menyendiri di kamar juga. Iya. Tapi untuk respon orang tuanya itu sudah tahu Mbak Ani seperti ini, atau mungkin orang tua belum tahu Mbak Ani suka menyendiri di kamar karena sebab nilai tersebut? Belum tahu sih, Belum tahu karena ya. emang anak sendiri kan, jadi Iya. sering di kamar aja juga sih. Ketika Mbak Anis merasa sangat terpuruk, sering murung gitu, menyendiri di kamar, ada nggak kayak Mbak Anis tuh merasa melihat atau mungkin mendengar hal-hal yang tidak didengar atau dilihat oleh orang lain gitu? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya, jadi nggak ada tiba-tiba ada suara nangis atau melihat apa gitu, nggak ya? Nggak ada dok. Kita lanjut ke diri Mbak Anis lagi ya. Diri Mbak Anis sendiri ada nggak merasa ada perbedaan gitu masa kanak-kanak Mbak dengan anak-anak yang lainnya gitu? Apa sama gitu, suka bermain juga gitu, nyambung ke lingkungan sekitar gitu, atau mungkin lebih senang menyendiri dari kecil gitu? Kalau di sekolah sih saya ada teman banyak, tapi karena mungkin di rumahnya sendiri gitu dok. Tapi kalau di sekolah berteman sih. Kalau di sekolah biasa bergaul sama teman-teman ya, Iya. tapi kalau di rumah karena mungkin anak tunggal jadinya sendiri mainnya. Iya. Seperti itu ya. Kemudian untuk di sekitaran rumah sendiri masih suka berinteraksi dengan tetangga-tetangga mungkin yang sebaya? Jarang sih dok. Jarang. Saya di rumah aja karena nggak dibolehin keluar-keluar juga sih. Soalnya aku sering ditinggal juga di rumah sendiri gitu sama pembantu, jadi mainnya di rumah aja. Iya. Di masa yang Mbak rasakan sekarang ini, apa ada nggak yang bikin Mbak semangat atau ada orang yang nyemangatin Mbak gitu? Nggak ada sih dok. Saya ya teman banyak ya, tapi kalau yang deket-deket sih nggak, yang bisa buat saya cerita tuh nggak ada yang nyaman sih. Jadinya saya lebih baik mendem sendiri aja masalah saya gitu. Oh iya. Tapi untuk keluarga sendiri ya Mbak ya, mungkin dari orang tua atau dari kakek nenek Mbak, ada yang punya keluhan yang sama seperti Mbak, atau mungkin Mbak ngelihatnya kok kayaknya sama-sama suka lemes gitu, sama-sama kayak kurang minat gitu? Kurang tahu sih saya dok. Kurang tahu. Baik Mbak, untuk riwayat alergi, mungkin Mbak ada riwayat alergi udara atau mungkin makanan atau bahkan obat? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya. Untuk riwayat pengobatan sebelumnya memang belum pernah berobat ya Mbak ya, kemana-mana? Emang langsung ke dokter ya? Ya belum. Baik Mbak Anis, wawancaranya sudah selesai. Untuk melakukan penilaian status mental Mbak, nanti akan saya tanyakan sekarang beberapa pertanyaan untuk melengkapi hasil wawancara tadi ya Mbak ya. Kita mulai saja ya. Iya dok. Tadi Mbak pendidikan terakhirnya masih kuliah ya? Iya SMA. Coba saya akan beberapa pertanyaan. Mbak, Jakarta itu ibu kotanya siapa? Indonesia. Ibu kota Indonesia. Sekarang Mbak lagi ada di kota apa? Kotanya Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Provinsi Tangerang Selatan itu? Masuk ke Provinsi Banten. Provinsi Banten, ya. Sekarang ini jam berapa? Jam 10 dok. Jam 10. Tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa? Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021. Oke. Mbak tahu ini ada di mana sekarang? Di ruang pemeriksaan klinik rumah sakit. Mbak tahu ini yang meriksa siapa? Ibu dokter tadi. Ibu dokter. Coba Mbak apalin 3 kata ini ya. Bola, melati, kursi. Diingat-ingat ya. Coba Mbak, 100 kurang 7? 93. Dikurang 7 lagi? 86. Dikurang 7 lagi? 79. Dikurang 7 lagi? 72. Coba Mbak bisa diulang kembali 3 kata yang Tadi ya dok ya. Bola, melati, kursi. Baik. Mbak tahu nggak arti dari tong kosong nyaring bunyinya? Itu misalnya kayak orangnya mau nggak ada apa-apanya di otaknya, tapi banyak ngomong aja gitu, asal-asalan ya dok gitu. Iya. Mbak, sekarang saya gambarkan segi 5 bertumpuk. Nanti Mbak ulang ya apa yang saya gambarkan. Oke, baik.
Untuk wawancara sama penilaian status mentalnya sudah selesai. Ibu, berdasarkan dari hasil wawancara dan penilaian status mental yang saya dapatkan, Ibu datang dengan penampilan rapi sesuai dengan umur, kesadarannya sadar penuh ya Bu ya, kooperatif, tenang, perasaan yang Ibu rasakan itu hipotim, sedih, tidak ada gangguan persepsi, halusinasi tidak ada, waham tidak ada, delusi tidak ada. Sensorium dan kognitifnya, konsentrasinya agak sedikit terganggu, tapi daya ingatnya baik dan orientasinya baik. Pengendalian impulsnya juga baik, tilikan Ibu 5. Arus pikirnya baik, tidak ada waham. Kesan pemeriksa dapat dipercaya. Dari hasil pemeriksaan ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ingin Ibu klarifikasi? Tidak ada Dok, cukup. Tidak ada ya. Dari hasil diagnosisnya, Ibu didiagnosis dengan diagnosis depresi. Nanti untuk melakukan pengobatannya, Ibu silakan datang ke bagian farmasi, nanti akan diberikan obat di sana. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Cepat sembuh ya Bu ya. Terima kasih Assalamualaikum. banyak Dok. Waalaikumsalam.